Debbie Juliani. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu multimedia yang sudah saya buat menggunakan Macromedia Flash 8. Nah, ini adalah tampilan loadingnya. Lalu kita disambut ke bagian start. Pada bagian start ini ada tombol startnya, lalu ada judul dari mata pelajarannya yaitu matematika, lalu ada kepada siapa ini dituju, yaitu kepada siswa kelas 4 SD. Kita masuk ke bagian menu. Pada menu ini ada judul dari materi yang akan dibahas, yaitu puing dan luas bangun datar. Lalu ada pembagian dari ininya, yaitu KIKD, materi, contoh soal, dan kuis. Lalu ada info dari identitas si pembuat media, lalu ada tombol aktif. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian KIKD. Nah, pada bagian KIKD tampilannya seperti ini, hanya terdapat satu tombol, yaitu tombol menu. Kita bisa kembali ke bagian menu dengan klik tombolnya. Lalu pada bagian materi ada 3 materi yang akan dibahas, yaitu persegi panjang dan segitiga. Nah, pada bagian materi ini ada satu tombol untuk kembali ke bagian menu. Jika kita ingin memilih persegi, kita tinggal klik materi dari persegi. Nah, tampilan materinya adalah seperti ini. Ada 2 tombol dan ada tombol menu dan ada tombol untuk bagian materi tadi. Kita klik saja. Untuk bagian persegi panjang sama halnya dengan bagian persegi. Segitiga juga sama dengan persegi dan persegi panjang. Lalu kita ke bagian menu lagi. Kita masuk ke contoh soal. Nah, kalau kita klik contoh soal, kita disambut dengan soal pertama. Lalu pada soal pertama ini hanya ada satu tombol, yaitu tombol next. Setelah itu ditampilkan pembahasan dari soal pertama. Lalu ada 2 tombol, yaitu tombol next dan tombol previous, atau untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, ini dia ketampilan soal pertama. Lalu kita klik tombol next, akan membawa kita ke bagian soal kedua. Lalu next lagi pembahasan dari soal kedua. Kita next lagi pembahasan soal ketiga dan soal ketiga dan pembahasannya ini. Nah, karena dia hanya memiliki satu tombol previous, artinya kita sudah berada di bagian akhir dari contoh soalnya. Kalau kita mau kembali, tinggal klik tombol previous. Kalau kita mau langsung ke bagian menu, kita tinggal klik bagian menunya. Lalu kita ke bagian kuis. Di sini dikatakan ketik nama. Nah, ini adalah tampilan awal pada bagian kuis. Jadi kita disuruh untuk membuat nama. Lalu kita klik tombolnya. Nah, ini adalah soal pertama pada kuisnya. Saya akan coba jawab dengan hafal dulu. Nah, kalau sudah selesai bagian kuisnya, di sini kita bisa melihat hasil dari kuis yang sudah kita kerjakan dengan mengklik tombol yang sudah disediakan. Nah, ini adalah hasilnya, terdapat juga berapa benarnya, berapa salahnya. Nah, di sini juga ada terdapat 2 tombol, yaitu tombol menu dan tombol exit.
Kalau kita mau ngulang lagi pengerjaan kuisnya, kita bisa klik lagi tombol ulangi. Nah, dia akan kembali lagi ke tampilan kuis yang awal. Nah, kalau kita mau exit, kita bisa tinggal klik tombol exitnya. Lalu nah ini pada bagian exit ini ada 3 pilihan, yaitu ada yes, no, dan cancel. Nah, kalau kita klik cancel, itu akan membawa kita ke bagian materi menu, bagian menunya tadi. Nah, kalau kita klik no, itu akan membawa kita ke bagian loading awal. Lalu kita menuju start. Nah, sebelum kita masuk ke yes, saya akan menunjukkan dulu info dari identitas si pembuat media ini. Nah, ini dia adalah identitasnya. Ada 2 tombol, yaitu menu dan exit. Lalu saya klik exit dan saya ingin langsung keluar. Nah, saya akan pencet tombol yes. Nah, ini adalah tampilan dari bagian akhir ketika kita mengklik tombol yes. Setelah itu dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, untuk membuat media seperti itu, saya akan menunjukkan cara pembuatannya, yaitu dengan pertama kita buka dulu makro medianya. Kita ke bagian create new, lalu klik flash dokumen. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama itu kita harus atur dulu size-nya, size letternya. Kita langsung klik aja yang bawah bagian size. Tapi kalau di bagian teman-teman tidak muncul seperti ini, kita bisa ngambil dari window, lalu ke bagian property. Nah, tinggal klik aja bagian propertinya. Lalu kita ganti menjadi 800 dan 600. Nah, untuk frame rate-nya juga kita ganti menjadi 30. Kita klik OK. Nah, sini kan tampilannya terlihat lebih besar ya, jadi kita nggak bisa ngelihat tampilan fullnya. Jadi kita ganti aja menjadi fit in window. Nah, tampilannya menjadi lebih kecil, kita bisa ngelihat secara keseluruhan. Lalu kita atur scene-nya, klik window, lalu ke order panel, kita masuk ke scene. Nah, ini scene ini adalah tampilan-tampilannya nanti. Jadi kita tinggal add scene-nya untuk menambahkan scene-scene selanjutnya. Nah, scene pertama saya akan ganti namanya menjadi loading, karena ini nanti adalah bagian untuk tampilan loadingnya. Lalu yang kedua adalah start. Scene yang ketiga saya ganti menjadi menu. Yang keempat KIKD. Lalu scene-scene selanjutnya teman-teman bisa buat sendiri sesuai dengan kebutuhannya aja. Oke, nanti akan saya tambahkan lagi. Kita masuk ke bagian loading. Nah, pada bagian loading nanti latarnya bisa teman-teman pilih sendiri mau bagaimana latarnya. Jadi latar saya seperti ini. Nah, ini udah sesuai ya. Jadi nanti latarnya ini kita atur juga size-nya, tinggal kita klik, lalu kita ganti 800 dan 600 karena dia sesuai. Jadi saya tidak perlu ganti, lalu dia harus sama berada di sumbu 0, X-nya di sumbu 0, sumbu X-nya berada di 0 dan sumbu Y-nya juga berada di 0. Nah, jadi dia sudah sesuai dengan latar belakangnya tadi. Lalu saya akan tambahkan layernya. Nah, layar pertama ini saya ganti namanya menjadi background. Lalu layar kedua ini saya akan bikin tampilan namanya saya ganti menjadi gambar.
Lalu saya akan membuat bentuk lingkaran. Saya atur dulu untuk garis luarnya saya tidak berikan, jadi saya klik ini, dan saya klik ini. Nah, itu dia tandanya dia tidak memiliki garis di dia. Lalu untuk bagian dalam saya pakai yang ada gradasinya biar lebih terlihat. Lalu kita tarik. Jadi ini bisa disesuaikan dengan latar teman-teman ya, karena latar saya seperti ini, jadi saya buatnya seperti ini. Sesuaikan juga warnanya. Oke, udah sesuai ya teman-teman. Lalu saya akan buat lingkaran yang kedua, tapi saya akan ganti warnanya. Saya akan buat lebih kecil. Oke, dia udah sesuai ya teman-teman. Lalu untuk pemisahnya saya pakai dari rectangle tool. Tinggal buat aja. Nih, tinggal digeser. Karena dia panjangnya kurang, jadi kita bisa tambah, kita bisa atur lagi. Nah, dia sudah berada di tengah-tengah ya teman-teman. Lalu tinggal kita copy, Ctrl C, lalu kita klik kanan, paste in place. Jadi kita bisa tinggal tarik aja. Nih, kita klik lagi paste in place. Kita putar lagi, paste in place lagi. Nih, udah jadi. Lalu kita klik bagian tengahnya, kita hapus. Nih, jadi dia akan seperti ini. Lalu kita klik sebelah kanan atas, klik kanan, lalu convert to symbol, kita bikin movie clip. Oke. Lalu kita copy. Kita tambahin layernya lagi. Nah, ini layernya ini kita ganti menjadi nomor 1. Nah, pada layar pertama ini kita tekan, lalu klik kanan, paste in place. Nih, jadi dia ada di sini juga. Yang kedua, movie clip, simbol kedua, oke. Lalu kita copy, kita tambahin lagi layarnya, ganti nama jadi 2, klik lagi, paste in place. Nah, seperti itu sampai
satu lingkaran ini habis. Nah, ini kan semua satu lingkarannya udah kita bikin, kita ganti menjadi movie. Pas selesai kita mengganti setiap potongan ini menjadi simbol movie clip, kita akan membuat animasinya supaya dia lebih menarik. Kita klik aja potongan pertama, lalu klik kanan, lalu klik edit in place. Nah, ini pada frame ke-11 kita klik kanan lagi, insert keyframe, dan pada frame yang ke-6 create movie twin. Nah, ini kita klik titik hitam sebelah kiri, kita klik, lalu kita ganti menjadi alpha. Nah, ini dia 0%. Baru kita double klik kiri. Nah, dia kan jadi hilang. Lalu yang kedua sama seperti potongan pertama tadi, edit in place, di frame ke-11 insert keyframe, lalu di frame ke-7 kita buat create movie motion.
Nah, udah selesai semua. Lalu kita atur lagi. Di bagian yang pertama, potongan pertama, di frame ke-40. Ini kita buat insert keyframe. Begitu juga dengan potongan-potongan lainnya. Jangan lupa backgroundnya juga dibuat ini ya, sampai frame 40. Kita buat insert keyframe. Lalu di potongan pertama kita insert keyframe lagi di frame ke-5. Di sini insert keyframe. Nah, untuk potongan yang kedua di sini insert keyframe. Potongan yang ketiga di frame 11. Lalu di frame 15. Lalu bagian ini kita delete. Juga kita delete. Nah, semuanya sudah kita delete. Lalu untuk bagian yang ini gambar kita delete juga. Pada bagian akhir kita tambahin satu layer lagi. Pada ini kita tulis insert keyframe. Lalu kita klik, kita ganti frame-nya di sini dengan loop di bagian property. Enter.
Lalu pada bagian akhirnya kita buat juga frame per frame. Kita ganti menjadi insert keyframe. Lalu pada frame yang ini kita klik, lalu kita tambahin action. Nah ini kita ingin jadinya go to end play. Terus yang dalam kurungnya kita kasih petik loop, lalu dipetik petik 2, udah selesai, lalu kita centang. Oke. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Jadi kita akan coba menampilkan bagian loadingnya dengan Ctrl Enter. Nih, sudah jadi ya teman-teman. Tapi karena dia ini scene selanjutnya itu kan belum kita buat, jadi dia tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke scene start. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu backgroundnya, karena saya sudah menyiapkan layer-layernya. Jadi kita tinggal copy, karena saya sudah menyiapkan bahannya dalam bentuk PowerPoint. Jadi kita nanti tinggal copy paste aja, dan itu pengerjaannya cukup efektif dan lebih mudah. Jadi kita nggak usah berpikir lagi bagaimana desain-desainnya nanti. Nah, kita klik pada bagian layer background, lalu klik kanan paste. Nah ini kan dia gambarnya terlalu besar, jadi kita kecilkan dulu. Klik bagian gambarnya, lalu kita ke properti, kita atur menjadi 800 dan 600. Sudah selesai, kita ke bagian tombol, kembali lagi ke bagian picture, kita copy tombolnya, kita paste. Ukurannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Terus selanjutnya tinggal copy bagian tulisan. Ini dia. Oke, ini bagian startnya udah selesai. Nanti kita tinggal tambahin animasi, dan untuk tombolnya saya bisa dipergunakan. Nah, selanjutnya kita ke bagian menu,
Sama halnya dengan bagian start tadi, kita masukin dulu semua bagian-bagian dari menu itu. Ini saya copy lagi, lalu pada layer 1 saya ganti namanya menjadi background. Tinggal Ctrl V, lalu kecilkan gambarnya. Dan 600 nih udah sesuai. Lalu di sini saya akan mengganti layernya menjadi pilihan. Nah, jadi saya akan copy paste ini satu persatu. Layer ini saya ganti menjadi materi. Yang ini saya ganti lagi menjadi KIKD sesuai dengan pilihannya. Saya bikin KI aja. Oke. Kita copy lagi yang bagian materi. Kita klik pada layar materi lalu paste. Kecilkan. Oke. Lalu tambah lagi buat saya ganti namanya soal. Oke, lalu kita ke judulnya keliling dan luas dan datar. Copy lagi. Nah, tinggal dikecilin. Oke. Nah, sekarang kita tes movie dulu ya. Jadi kita tekan aja Ctrl Enter. Apakah movie kita berhasil? Nah, dia sudah gerak-gerak ya teman-teman. Dia juga ketika kita arahkan kursornya, dia akan timbul.
Coba kita klik KI. Nih, dia udah ada. Oke, close lagi. Nah, untuk bagian KI materi itu sama halnya nanti dengan itu, semua sama ya cara pengerjaannya. Kalau mau kita bikin tombol, tinggal klik kanan button, nah sama kayak yang tadi. Saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan pada bagian kuisnya. Silakan arahkan kursornya. Kita pilih scene bagian kuis. Nah, di sini saya sudah menyiapkan background serta tombol-tombolnya. Nah, pada layar tampilan pertama kuis ini, di sini ada tulisannya ketik nama kamu. Nah, jadi yang perlu kita buat selanjutnya adalah tempat untuk si pengguna ini membuat namanya. Yang pertama yaitu kita buat menggunakan text tool. Lalu bagian properti, tipe teksnya kita pakai input text. Lalu kita tahan, lalu tarik. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu udah akan jadi ya teman-teman. Oke, ininya ada kesalahan teknis. Oke, nah ini dia. Ya udah jadi ya. Nah, jadi nanti kalau untuk tampilan awal kuis ini, ketika kita mengketik namanya, itu akan keluar. Jadi kalau kayak gini kan dia nggak bisa. Lalu untuk tombolnya ini, karena saya sudah mengubah dia menjadi button, lalu kita tinggal tambahkan actionnya saja. Nah, untuk actionnya kita pakai script assist. Kita arahkan dia ke movie clip control, lalu bagian on, kemudian go to end stop, lalu pada tipe frame-nya saya akan buat dia next frame. Nih, udah selesai. Lalu kita bagian soal. Nah, di sini saya sudah buat soalnya. Lalu tombol-tombolnya juga udah saya buat. Kita tinggal menambahkan animasinya. Klik. Nah, diklik tombol A-nya, lalu action, movie clip control, lalu on, go to end stop, lalu kita ubah next frame. Oke. Nah, semua tombol-tombolnya ini nanti kita ubah menjadi next frame ya. Jadi kalau kita klik salah satunya, dia bisa masuk ke soal selanjutnya nih.
Nah, untuk tombol-tombolnya yang lain itu sama, nanti kita tinggal karena saya sudah mengubahnya ke dalam tombol atau button, jadi kita tinggal bikin actionnya saja. Serahkan dia on, release, go to, and stop. Lalu kita bikin tipe frame-nya next frame. Okay. Nah, setelah selesai kita membuat tombol mini, kita memberikan action. Selanjutnya kita memilih mana tombol yang benar. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nah, pada nomor 1 ini yang benar adalah B. Lalu kita klik B, kemudian kita menuju action. Lalu kita enter, ketik nilai plus titik bintang. Nah, tinggal checklist. Jadi biar kita lebih mudah lagi, kita tinggal copy aja, copy. Nah, untuk nomor 2 yang benar B. Jadi kita ke action. Nih, oke, centang lagi. Lalu nomor 3 yang benar adalah D. Nomor 4 yang benar adalah 11. Kita Ctrl V atau paste.
terakhir jawabannya adalah D, jadi kita kembali ke action. Solving. Nah, kita udah selesai memberi tanda benarnya semua. Lalu ke slide selanjutnya. Di sini saya sudah membuat slide ini tulisan untuk kita mengarahkan untuk melihat hasil. Nah, ini tombolnya juga mengarahkan kita untuk menuju hasilnya nanti. Oke, kita klik dulu, kita lihat apakah sudah diberi action. Nah, dia sudah diberi action, next frame. Lalu pada bagian hasilnya, kita untuk menampilkan hasilnya, kita klik text tool, lalu ke bagian properti, kita ubah tipe teksnya menjadi dynamic text. Oke. Lalu pada tombol benar juga ada tombol salah. Oke. Nah, kita tinggal menggeser aja. Nah, supaya nanti dia tampil hasilnya, pada teks ini kita ke bagian properti var. Di sini kita tulis score. Nah, kita klik lagi bagian benarnya, teks benarnya. Di properti var-nya kita ganti menjadi benar. Semuanya harus huruf kecil ya. Lalu salah juga sama, pada bagian properti var-nya adalah salah. Oke. Kita coba tes movie dengan Ctrl Enter. Nih, bagian kotak namanya sudah bisa diisi. Lalu coba kita kasih jawabannya dengan asal, apakah dia keluar. Nah, ternyata belum. Berarti ada yang belum kita kasih perintah. Nah, di bagian akhir kita kasih perintah score sama dengan nilai tentang 20. Benar sama dengan nilai, lalu salah sama dengan 5 dikurang nilai. Nah, ini semuanya masing-masing kita buat titik koma. Oke, centang. Lalu pada frame pertama
kita beri action juga. Var nilai sama dengan 0. Oke, cek terus. Nah, sekarang kita cek, Ctrl Enter. Oke, kita lihat hasil. Nah, dia udah keluar, tapi masih tempatnya tidak beraturan. Jadi kita atur dulu supaya dia pas pada bagiannya. Berarti ini semua sudah berhasil ya actionnya. Kita tinggal atur lokasi ininya aja supaya dia lebih tepat. Oke, sekarang coba kita cek apakah dia udah pas tempatnya atau tidak. Oke, nih. Oke, sedikit lagi. Udah ya. Oke. Nah sekarang untuk bagian exitnya kita buka dulu scene exit. Nah di sini saya sudah menyiapkan background serta tombol-tombolnya. Ini ada tombol yes, no, and cancel. Nah ini sudah saya ubah ke dalam bentuk button atau tombol. Lalu tulisannya juga sudah saya buat movie, tapi belum saya beri action. Nah, pertama kita ke tulisannya dulu, kita double klik kiri, lalu masuk ke frame 15, kita insert keyframe, lalu frame 30 juga insert keyframe. Nah di frame ke-15 kita atur dia miring, lalu agak membesar. Oke. Double klik kiri lagi. Lalu pada bagian action, pada bagian tombol, pertama saya akan buat bagian cancelnya dulu. Actionnya adalah kita ubah dulu script assist supaya lebih gampang. Ke movie clip control, lalu klik on, lalu go to and stop, lalu dia akan kembali ke, saya akan membuat dia berubah menjadi kembali ke menu. Nah oke, selesai. Lalu bagian no nya saya akan berarti kalau muncul seperti ini ada kesalahan. Coba kita cek dulu.
terus on. Ini kenapa release. Ini kita pakai cara yang manual ya, nggak pakai script assist. Lalu kita ke go to answer. Lalu di sini saya akan tampilkan dia ke bagian menu. Nih. Ketik 2 menu, ketik lagi koma 1. Oke, nah kita coba. Nah, dia sudah tidak error lagi. Lalu ke bagian tombol no, kasih action. Kita aktifkan script assist-nya. On. Lalu go to and stop. Lalu kita tampilkan dia ke bagian loading awal. Nih. Udah selesai. Tutup. Lalu, ini udah kesalahan lagi. Kita cek lagi ya teman-teman. Salahnya di mana? Coba kita nonaktifkan script assist-nya dulu. On. Release. Lalu go to answer. Lalu kita buat dia ke bagian loading. Koma 1. Oke. Nih, tidak ada masalah. Lalu untuk yes-nya sedikit berbeda dengan no dan cancel. Dia akan kita arahkan ke finishing. Nanti bagian penutupnya ada lagi release, lalu go to end play. Nah, ini dia go to end play. Tadi kan go to end stop, nih go to end play ke bagian finish. Judulnya tadi finish koma 1. Oke. Nah, untuk bagian finishnya sudah saya sediakan juga nih, background serta tulisannya. Ini tulisannya sudah saya buat movie-nya. Nih, sudah saya buat movie. Jadi yang perlu kita tambahin adalah bentuk loading, tapi loadingnya mundur. Itu dengan cara ada di kita klik layar 3, lalu rectangle tool, kita pilih warna putih saja. Oke, kita coba. Kita geser. Nih, udah selesai ya. Lalu kita buat dia movie. Klik. Oke, selanjutnya kita arahkan pada frame 105. Kita buat insert keyframe. Nah, tapi di sini kita buat dia
mundur ke belakang. Nih, titik tengahnya kita taruh bagian awal, lalu ini kita geser. Oke, nah supaya yang lain kelihatan, saya tampilkan dulu backgroundnya. Nih. Jadi kita akan coba terlebih dahulu. Nih. Jadi dia bakalan seperti ini. Ya. Oke, nah udah jadi. Lalu supaya dia bisa langsung keluar dari medianya, pada bagian layarnya kita klik di frame ke 105, layer 1, lalu kita tambahin action. Kita buat dia composer or network with command. Nih, tanda petik 2, quit, koma, true. Oke. Nah, ini nanti adalah perintahnya supaya dia langsung keluar dari medianya itu. Oke, kita checklist. Nih. Oke, jadi kita coba tes movie dari awal sampai akhir, apakah dia berhasil. Oke, kita coba KIKD-nya. Nah, ini caranya semua sama ya, teman-teman. Tinggal mengarahkan saja nih, soalnya itu saya sediakan juga. Ini tombolnya, next. Next-nya, ini previous-nya. Caranya sama dengan yang lain. Sudah saya beritahu. Lalu ke sini, oke. Bagian quiz. Saya coba asal dulu. Lihat hasilnya, oke, benar ya teman-teman. Hasilnya 80, benar 4, salah satu. Coba kita ulang lagi. Nah, dia akan kembali ke awal. Nah, ini semua caranya sama. Kita tinggal arahkan aja dia ke bagian action. Lalu kita akan keluar, kita klik cancel, dia akan kembali ke bentuk menu. Kita klik no, dia akan kembali ke loading. Sepertinya ada yang kurang. Kita akan coba perbaiki dulu untuk bagian no. Dulu di mana kesalahannya, bagian no. Lalu actionnya, oh ternyata kita buatnya go to end stop. Seharusnya adalah go to end play. Go to end play. Ketik loading. Ketik koma 1. Oke, kita checklist. Nah, kita coba movie lagi. Kita tes movie, Ctrl Enter. Nah, kita langsung ke bagian actionnya aja. Nih, cancelnya sudah oke, no-nya kita lihat. Nah, dia sudah jalan. Lalu kita ke bagian yes, apakah dia berhasil? Nah, bagian yes-nya berhasil ya. Tapi kalau memang belum kita ekspor, dia bakalan kembali lagi ke bagian loading. Tapi kalau kita sudah mengekspornya,
Nah, dia akan keluar dari media yang membuka itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa ya, like, share, and comment kalau kalian berhasil, dan kalau misalnya nggak berhasil boleh di komen di mana yang kurangnya. Oke, see you again.